Di tengah luasnya Samudra Pasifik, ribuan kilometer dari daratan terdekat, terdapat sebuah pulau terpencil yang terkenal akan kemisteriusannya. Pulau Paskah. Pulau itu sunyi, dihempas angin asin dan ombak yang tiada henti, seolah terputus dari peradaban. Namun, yang membuatnya terkenal bukanlah kesunyian pantainya, melainkan ratusan patung batu raksasa berbentuk kepala yang berdiri menghadap ke dalam pulau. Patung-patung batu itu disebut moai, yang dalam bahasa setempat berarti patung. Karya monumental yang keberadaannya mengundang rasa takjub dunia, sekaligus rangkaian pertanyaan tanpa jawaban. Siapa yang membangun patung-patung ini? Bagaimana mereka memindahkannya? Dan untuk apa patung-patung ini dibuat? Pertanyaan-pertanyaan itu hingga kini masih menjadi bahan perdebatan sejumlah pihak. Meski begitu, banyak orang yang sepakat jika moai merupakan warisan nenek moyang suku Rapa Nui, penduduk asli Pulau Paskah. Legenda menyebutkan, sekitar 1.500 tahun silam, ada seorang raja bernama Hotumatua dari Pulau Hiva, Polinesia, yang membawa rakyatnya berlayar jauh hingga sampai di Rapa Nui, nama asli Pulau Paskah. Lalu, sekitar abad ke-13 hingga ke-16, masyarakat Rapa Nui yang telah menetap di pulau itu pun mulai memahat patung batu raksasa, yang kini kita kenal sebagai moai. Namun, pembuatannya berhenti secara misterius sekitar tahun 1500 Masehi, menyisakan sejumlah patung yang belum selesai dibangun. Sebagian besar moai memiliki ciri wajah yang hampir sama. Alis menonjol, hidung panjang melengkung, mulut rapat dan kecil, juga telinga yang memanjang. Beberapa patung memiliki mata yang terbuat dari karang dengan pupil obsidian yang diperkirakan hanya dipasang saat ritual pemanggilan roh leluhur. Rata-rata tinggi moai sekitar 4 meter dengan berat sekitar 9-11 ton. Namun, ada pula patung yang menjulang hingga 10 meter dan berbobot lebih dari 80 ton. Moai-moai itu dibuat dari batu tufa vulkanik atau basal yang diambil dari gunung berapi Rano Raraku. Moai bukan sekadar patung berbentuk kepala seperti yang dikira kebanyakan orang. Banyak di antara patung-patung tersebut yang sebenarnya memiliki tubuh lengkap, namun terkubur dalam tanah seiring berjalannya waktu. Biasanya, patung-patung itu diletakkan di atas ahu, platform batu yang juga berfungsi sebagai makam. Namun yang lebih misterius, hampir semua moai di Pulau Paskah menghadap ke arah daratan. Posisi ini seakan menandakan bahwa moai senantiasa mengawasi dan melindungi masyarakat Rapa Nui. Hanya ada satu kelompok kecil moai yang menghadap ke laut, tepatnya di Ahu Akivi, dan itu pun dipercaya sebagai simbol 7 ras berbeda yang menjadi cikal bakal 7 suku Rapa Nui. Pada puncak peradabannya, antara 15.000 hingga 20.000 orang tinggal di Rapa Nui. Moai pun menjadi simbol status, kekuasaan, dan perlindungan. Masyarakat percaya patung-patung itu menggambarkan Aringa Ora Ata Tepuna, alias wajah hidup para leluhur yang didewakan. Dan semakin besar moai yang dibangun, semakin tinggi pula kehormatan bagi keluarga yang membangunnya. Maka itu, patung-patung ini juga difungsikan sebagai batu nisan para tokoh adat yang dapat menangkap mana, kekuatan supranatural dalam bahasa Rapa Nui yang diyakini dapat melindungi seisi pulau.
Hal lain yang hingga kini masih menjadi pertanyaan adalah, bagaimana patung batu seberat puluhan ton itu dipindahkan dan didirikan berjajar di sekitar pantai dengan teknologi sederhana yang ada pada abad pertengahan. Berbagai teori pun bermunculan, mulai dari penggunaan roller kayu, kereta luncur dan tali, hingga mitos-mitos yang tak masuk akal seperti campur tangan manusia raksasa, hingga bantuan makhluk luar angkasa seperti alien. Bahkan, folklore Rapa Nui pun mengatakan, jika patung-patung Moai itu berjalan sendiri menuju tempat yang mereka kehendaki. Berdasarkan folklore yang dipercaya masyarakat setempat, dua peneliti asal Amerika Serikat, Carl Lippo dari California State University dan Terry Hunt dari Universitas Hawaii, lantas berusaha membuktikannya. Sekitar tahun 2012, mereka membuat replika Moai setinggi 3 meter dengan berat 5 ton. Mereka memasang tali di kepala Moai, lalu menariknya dari 3 sisi berbeda secara bergantian. Mengejutkannya, Moai itu benar-benar bergerak maju, bergoyang dari sisi ke sisi. Tampak seperti berjalan. Hasil penelitian menunjukkan, ternyata, rahasia keberhasilannya ada pada desain dasar Moai yang sedikit melengkung hingga mempermudah gerakan Moai. Seolah, sejak awal para leluhur Rapa Nui memang telah memikirkan teknik tersebut. Seiring berjalannya waktu, jumlah Moai pun mulai berkurang. Bukan hanya karena gigitan waktu, tapi juga karena luka yang ditorehkan sejarah. Mulai dari pertikaian antar kelompok, penggundulan hutan yang membuat tanah vulkanik terkena erosi, bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, hingga kontak dengan Eropa. Ironisnya, patung-patung yang dulu dibuat sebagai pelindung itu justru dianggap membawa penyakit dan kehancuran saat orang asing menginjakkan kaki di pulau ini. Saat ini, ada sekitar 800 hingga 1000 Moai yang tersebar di Pulau Paskah. Namun, 397 diantaranya masih berada di Ranoraraku, tambang batu utama tempat patung-patung tersebut dipahat. Jumlah pastinya tidak ada yang tahu. Banyak Moai yang telah hancur, terkikis oleh waktu, terkubur, bahkan diletakkan bertumpuk-tumpuk hingga sulit dibedakan satu sama lain, seperti rahasia yang enggan terungkap. Moai adalah saksi bisu kebesaran Rapa Nui. Mereka berdiri di tengah angin Samudra Pasifik, menghadapi waktu, badai, dan rasa ingin tahu manusia. Entah sebagai simbol leluhur atau pesan misterius yang belum kita mengerti. Kalau menurutmu, apakah Moai hanyalah karya tangan manusia biasa? Atau justru ada campur tangan kekuatan yang lebih besar di balik proses pembuatannya? Tulis pendapatmu tentang patung Moai dan subscribe untuk misteri berikutnya.